Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang kejadian yang viral di Sarolangun. Video kedua adalah tentang hukuman cambuk yang viral di Aceh. Video ketiga adalah tentang kisah Ricardo Alfonso Cerna. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi pembunuhan yang terjadi di Sarolangun. Bagaimanakah beritanya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP berinisial S 19 tahun berhasil diringkus oleh jajaran Satreskrim Polres Sarolangun. Sebelumnya korban ditemukan tewas mengenaskan pada Sabtu 4 Maret tahun 2023. Jasad korban ditemukan warga di perkebunan sawit Desa Kampung 7, Kecamatan Cermin Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dia ditangkap di sebuah pondok dalam kebun sawit di Desa Tambang Tinggi, Dusun Karangjering, Kecamatan Cerminan Gedang pada Senin 26 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sebelum menghabisi korban, pelaku terlebih dulu memperkaos gadis belia tersebut di pondok tempat tinggalnya sebagai penjaga kebun sawit. Kasat Reskrim mengatakan pelaku menghabisi korban dengan cara menyayat lehernya hingga nyaris putus. Lalu tubuh korban dibuang di semak belukar dan ditutupi dedaunan. Polisi juga menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu siang. Sebelumnya pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.00, korban hendak pulang ke rumah setelah mengantar ibunya ke kebun di Desa Kampung 7, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Untuk memuluskan aksinya, modus pelaku awalnya mencegat korban pura-pura minta tolong membelikan obat. Korban bersedia untuk pergi membelikan obat pelaku. Saat pulang mengantar obat, untuk itu pelaku pun langsung melancarkan aksinya. Menurut keterangan, korban sempat memberontak saat diseret pelaku sejauh 70 meter. Setelah memperkaos korban, pelaku diduga panik dan akhirnya membunuh korban dengan cara menganu lehernya, gengs. Setelah dibunuh, jasad korban ditinggalkan di sebuah semak-semak tak jauh dari pondok tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh orang tua yang mencarinya pada Sabtu sekitar pukul 17.00. Orang tua korban pun langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Polisi lalu melakukan penyelidikan. Lebih dari 10 orang diperiksa. Akhirnya polisi mendapat petunjuk yang mengarah kepada tersangka. Lebih lanjut, informasi yang saya dapat, pelaku dan keluarga korban saling mengenal. Korban dan keluarga sering pulang pergi ke ladang melewati kebun sawit yang dijaga pelaku. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Sarolangun. Atas perbuatannya itu, ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pasal 338 KUHP, gengs. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang hukuman cambuk yang viral di TikTok beberapa hari ini yang diduga terjadi di Aceh. Bagaimanakah beritanya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Video seorang wanita menjalani hukuman cambuk di Aceh viral di sosial media. Wanita ini diduga dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Peristiwa ini diunggah oleh akun Instagram official Anjus TV. Dalam keterangannya disebutkan bahwa wanita cantik ini menjalani hukuman cambuk lantaran berzina. Parahnya, wanita ini berzina dengan kakak iparnya sendiri. Wanita ini diketahui berinisial DAP, sedangkan kakak iparnya berinisial SA. Dalam video itu terlihat DAP dihukum cambuk di atas panggung yang bisa dilihat banyak orang. Setelah dicambuk beberapa kali, DAP tampak mengangkat tangannya. Saat kemudian ia pun terlutut tak kuat menahan sakit. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang kisah Ricardo Alfonso Cerna. Siapakah beliau dan bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Pria bernama Ricardo Alfonso Cerna adalah seorang imigran Guatemala pergi ke Amerika Serikat yang meninggal karena bunuh diri pada tahun 2003 menggunakan senjata di ruang interogasi di kantor sheriff wilayah San Bernardino di Muscoy, California. Cerna dihentikan oleh Deputi Sheriff Michael Parham karena melanggaran lalu lintas pada 19 Desember 2003. Dia berusaha melarikan diri dengan mobilnya dan kemudian berjalan kaki. Selama pengejaran, dia menembak Parham 2 kali di perut, tetapi lukanya tidak fatal. Cerna kemudian ditangkap tak lama kemudian oleh polisi San Bernardino, Departemen Sheriff Kabupaten dan Patroli Jalan Raya California. Semuanya terlibat dalam pengejaran dan penangkapan itu. Namun pada saat penangkapan semuanya itu tidak benar dalam menggeledah si Cerna tersebut, geng. Alhasil dalam rekaman video pengawasan menunjukkan bahwa Cerna masuki ruang interogasi dan meminta sebotol air kepada kepala investigasi pembunuhan Bobby Dan. Ketika Cerna menerima air, dia mulai minum dan keluar dari ruangan tersebut. Dan Cerna pun kini sendirian. Cerna merogoh ke bawah celananya dan mengambil pistol kaliber 45 yang dia sembunyikan pada saat dikejar oleh polisi. Dia kemudian menodongkan pistol ke kepalanya sendiri dan menembak dirinya sendiri tepat di pelipis kirinya. Cerna pun meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian Departemen Sheriff Kabupaten menunjukkan rekaman kamera keamanan ke media pada hari berikutnya.
untuk menghindari sensasionalisme pada saat itu. Hanya sejumlah reporter terpilih yang di-scan untuk menonton rekaman tersebut. Meskipun demikian, polisi berusaha mengakses rekaman itu tetap bocor sampai hari ini, gengs. Jadi kurang lebih hanya seperti itu yang dapat aku sampaikan dari video yang sempat viral di berbagai media sosial dan di beberapa situs GOR, yakni tentang kisah Ricardo Alfonso Cerna. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.